Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan wawancara khusus dengan Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Tambora, Bapak Hamka Nurdin MPD. Ya. Selamat pagi Bapak. Pagi. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Oh iya, maaf saya mengganggu waktu Bapak. Mungkin Bapak sedang istirahat ya, karena sekolah Bapak lumayan jauh ya kalau ke daerah asal Pak ya. Lebih kurang 7 sampai 8 jam perjalanan. Bapak sudah berapa lama mengabdi di SMA Negeri 1 Tambora sebagai kepala sekolah? Sudah 1 tahun 3 bulan. Biasanya kan kalau di sekolah kita banyak menemukan kasus tentunya Pak ya. Jadi kasus-kasus tersebut ada yang berupa dilema etika dan ada yang berupa rujukan moral. Mungkin Bapak pernah dengar sebelumnya kalau dilema etika itu ketika kita memutuskan atau mengambil keputusan yang kira-kira kalau kita mengambil keputusan yang A ini benar dan yang B juga benar, tetapi kita bingung memilih antara keputusan A atau B. Jadi untuk dilema etika seperti itu Pak. Sedangkan untuk rujukan moral sendiri, yaitu ketika kita memilih keputusan A itu benar dan ketika kita memilih keputusan B itu salah, sudah jelas salah, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan di dalamnya. Mungkin Bapak bisa memberikan contoh kasus seperti apa yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Contoh konkretnya seperti apa? Baiklah, contoh konkret kalau misalnya di daerah pelosok-pelosok, dilema etika itu kayak di sekolah saya juga Pak ya. Jadi kayak musim-musim tanam seperti ini, misalnya pada musim tanam jagung seperti ini, seharusnya siswa kan aturannya mereka ke sekolah, tetapi mereka banyak sekali yang meninggalkan sekolah hanya untuk menanam jagung, memupuk jagung atau memanen jagung. Kira-kira solusi seperti apa solusi seperti apa yang akan Bapak ambil? Ya, pertama memang yang kalau kaitannya dengan itu, memang yang terbentuk sekarang di Tambora itu kan sudah tradisi. Ya. Tradisi siswa itu digunakan sebagai tenaga kerja, utamanya membantu orang tua. Karena persoalannya apa? Pertama memang ketidakmampuan orang tua untuk membiayai tenaga kerja itu sendiri. Betul. Yang kedua, kekurangan tenaga kerja. Ya. Jadi dengan kedua persoalan ini memang siswa juga nggak bisa berbuat banyak. Tetapi ini juga tidak bisa dibiarkan karena salah satu bagian dari proses pendewasaan anak, membentuk moral anak dari awal adalah kedisiplinan dia ke sekolah. Karena di sekolah bisa dipantau perilakunya, moralnya, mana yang sesuai dengan aturan moral yang sudah ditetapkan, mana yang tidak. Sementara kalau mereka bergumul di masyarakat sana, kita tidak bisa mengetahui parameternya apa. Sehingga memang kita pengkondisian anak itu siswa itu di sekolah seharusnya. Tapi di sisi lain tadi, ketika anaknya orang tua ini tidak memanfaatkan anak-anaknya, di mana tenaga kerja dilakukan, maka di situ sekolah akan berbuat luwes dengan cara karena sekolah harus melayani mereka di dalam pembelajaran, apalagi kaitannya dengan mereka belajar. Ya. Biasanya kita memberi tugas itu nanti mereka akan selesaikan ketika pulang kerja sekolah. Tetapi pengumpulannya mereka harus bawa ke sekolah atau secara online. Nah, bagaimana mengambil keputusannya itu tadi ada saat-saat ketika siswa yang bersangkutan itu kita diharuskan ke sekolah, ada saatnya siswa itu kita berikan keleluasaan untuk mengerjakan tugas yang dikumpulkan secara offline. Artinya solusinya ini bagus sekali Pak menurut saya, karena mungkin sebagian orang atau sebagian guru belum terpikirkan seperti itu.
Jadi sebenarnya paradigma yang berkembang menurut saya di sini adalah ada nilai kebajikan yang bertentangan adalah keadilan versus rasa kasihan, Pak. Iya. Jadi kalau keadilan itu sendiri seharusnya yang memang siswa belajar di sekolah. Iya. Sedangkan rasa kasihannya ya di satu sisi mereka memang orang tidak mampu kebanyakan, dan kemudian yang kekurangan tenaga kerja tadi. Jadi siapa lagi yang akan diandalkan? Jadi ada keadilan versus rasa kasihan di sini, Pak. Iya. Kalau nilai kebajikan universal yang menurut Bapak kira-kira berhubungan apa? Nilai kebajikan di kasus tersebut? Nilai kebajikannya bahwa di sini bahwa sekolah tidak harus kaku mengambil sebuah keputusan, tapi juga harus memikirkan kemaslahatan kehidupan keluarga terutama, karena ketika keluarga-keluarga ini bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan juga pendidikan ini secara baik, tentu kita juga ikut membantu ekonomi keluarga, dalam hal ini masyarakat Tambora khususnya. Jadi itu tadi memang ada ketika kita akan ketat itu pada saat-saat panen, tapi pada saat-saat musim tanam begini yang masanya ada masanya, misalnya ketika turun hujan harus ditanam, kalau sudah lewat musim hujan kan tidak bisa menanam. Di situ biasanya kita memberikan pelayanan khusus. Nah, bagaimana mengambil keputusannya itu tadi ada saat-saat ketika siswa yang bersangkutan itu kita diharuskan ke sekolah, ada saatnya siswa itu kita berikan keleluasaan untuk mengerjakan tugas yang ditentukan secara offline. Artinya solusinya ini bagus sekali, Pak, menurut saya, karena mungkin sebagian orang atau sebagian guru belum terpikirkan seperti itu. Jadi sebenarnya paradigma yang berkembang menurut saya di sini adalah ada nilai kebajikan yang bertentangan adalah keadilan versus rasa kasihan, Pak. Iya. Jadi kalau keadilan itu sendiri seharusnya yang memang siswa belajar di sekolah. Iya. Sedangkan rasa kasihannya ya di satu sisi mereka memang orang tidak mampu kebanyakan, dan kemudian yang kekurangan tenaga kerja tadi. Jadi siapa lagi yang akan diandalkan? Jadi ada keadilan versus rasa kasihan di sini, Pak. Iya. Nilai kebajikannya bahwa di sini bahwa sekolah tidak harus kaku mengambil sebuah keputusan, tapi juga harus memikirkan kemaslahatan kehidupan keluarga terutama, karena ketika keluarga-keluarga ini bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan juga pendidikan ini secara baik, tentu kita juga ikut membantu ekonomi keluarga, dalam hal ini masyarakat Tambora khususnya. Jadi itu tadi memang ada ketika kita akan ketat itu pada saat-saat panen, tapi pada saat-saat musim tanam begini yang masanya ada masanya, misalnya ketika turun hujan harus ditanam, kalau sudah lewat musim hujan kan tidak bisa menanam. Di situ biasanya kita memberikan pelayanan khusus. Sebagai seorang pemimpin tidak boleh bingung, harus ambil keputusan secara tegas, karena setiap putusan itu ada dampak positif dan dampak negatif. Jadi umpama ketika kita tahu bahwa anak ini hanya sekedar alasan untuk tidak ke sekolah saja, maka sekolah harusnya mengambil tindakan tegas, memberikan teguran tahap lisan, tertulis tahap pertama, tertulis tahap kedua, tahap ketiga, bahkan sampai anak itu disorsi. Jadi seorang pemimpin tidak boleh berada dalam persimpangan. Dia harus bisa mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang benar. Benar. Artinya sebagai seorang pemimpin itu harus tegas. Harus tegas.
Putusan ini ada yang memang harus segera kita laksanakan, ada yang tergantung dari model persoalannya. Jadi model yang harus segera, katakanlah anak datang saat kita melakukan rapat lalu datang orang tua ngamuk dan sebagainya, kita harus cepat ambil di situ. Jadi kita ketika itu maka salah satu dari pihak sekolah mungkin akan melayani dulu, kita selesaikan dulu itu, nanti kita sourcing dalam beberapa saat. Itu juga kita akan segera ambil putusan yang baru ini. Kadangkala orang tua ini kan mengambil tindakan yang tidak etis itu, kadangkala ngamuk dan sebagai sekolah, kadangkala berdasarkan informasi yang salah. Ya. Maka pada saat awal kita harus segera menghadapi orang tua yang begitu, lalu kita berikan pemahaman. Setelah mereka paham, baru nanti mereka juga akan mengerti, dan itu harus diselesaikan pada saat itu. Tidak boleh kita biarkan. Nah, terhadap masalah-masalah yang mungkin ada jeda waktu untuk kita bisa bermusyawarah, karena informasi itu misalnya dari, katakanlah kalau kasusnya di depan kelas atau di luar, kita harus pelajari dulu persoalannya, masalah gara-gara apa, sehingga begitu kita terima, nanti kita musyawarahkan bersama, kita satu bahasakan bahasa sekolah, bahwa sehingga putusan sekolah ada merupakan putusan semua warga. Tidak ada lagi guru, kenapa kepala sekolah mengambil putusan begini. Tidak ada lagi warga sekolah itu yang mendua bahasa yang tidak tahu. Jadi warga sekolah pun menjadi obor penerang untuk mendudukan persoalan sesungguhnya kepada masyarakat atau kelompok. Faktor pendukungnya sih tentu sekolah kita satukan bahasa. Yang kedua, memang kalau dilihat dari tantangannya, karena ada beberapa memang teman-teman guru pegawai yang dengan sikap klasik, sikap lama, karena sekolah ini terus terang selama saya hadir itu adalah sudah cukup banyak berubah lah, sehingga memang yang kita ambil yang tadinya tidak mendukung kebijakan kita, setelah lama-lama demi sebuah perubahan ke arah yang lebih baik sekolah, mereka pun akan mendukung. Nah, persoalannya kita akan kembali kepada visi dan misi sekolah. Sekolah ini mau dibawa kemana? Nah, kebijakan ini harus diarahkan ke situ. Nah, sehingga kepala sekolah dalam hal ini bagaimana memberikan pemahaman kepada warga sekolah, sehingga solusi terhadap persoalan itu bisa mereka terima secara bertahap, sehingga kemudian yang tadinya sekian persen pada awal itu kurang, lama-lamaan kemudian mereka lebih banyak, bahkan seluruhnya akan menerima perbaikan moral, perbaikan karakter, perbaikan praktek kehidupan baik di lingkungan sekolah. Sekolah harus menjadi teladan bagi mereka untuk selalu berbuat baik, memberikan contoh-contoh moral yang benar. Karena sekolah menjadi lingkungan yang baik, meskipun mereka ketika keluar dari sekolah itu akan kembali ke habitat awalnya, tetapi sekolah tetap harus menciptakan contoh dalam hal ini mulai dari kepala sekolah. Ketika kepala sekolah mengharapkan warga secara menyeluruh berbuat sesuatu kebaikan, maka dia harus berbaik dulu. Dia harus datang lebih awal, pulang terakhir, berkata yang benar, memberikan contoh bagaimana seorang bekerja keras, bagaimana merubah keadaan dari biasa ke yang lebih baik. Semua itu harus menjadi gerakan bersama yang dimotori oleh kepala sekolah, guru, wakasek, kepala lab, wali kelas, pengurus OSIS, dan semuanya harus menjadi panutan bagi semua, sehingga dari luar orang akan bisa membedakan, oh ini lingkungan pendidikan, lingkungan sekolah, lingkungan edukatif,
ia memberikan nilai moral baik kepada masyarakat. Dan harus kehadiran seorang kepala sekolah, kehadiran seorang pemimpin harus menjadi contoh teladan yang baik. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali. Jadi dari perbincangan tadi banyak sekali pembelajaran juga buat saya. Semoga Bapak Hamka MPD sukses di SMA Negeri 1 Tambora, dan doakan kami juga semoga dalam pembelajaran ini kami juga bisa belajar berhasil dan sukses. Terima kasih Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mewawancarai langsung Bapak Abdi SPD selaku Kepala Sekolah SMPN 15 Kota Bima, Kecamatan Rasanait Timur, Kota Bima. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah di pagi yang cerah, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf mengganggu waktu Bapak selepas sholat subuh. Ya, tidak apa-apa. Ya, saya minta waktunya sedikit Pak. Perkenalkan, nama saya Rahmatia Eskel. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Dompu. Ya, saya kesini mungkin karena domisili asal saya dari lingkungan Nusantara juga. Jadi saya mencari sosok kepala sekolah yang ada di sekitar lingkungan di sini Pak ya. Baiklah, tujuan saya kesini adalah untuk mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, itu yang biasanya mengandung nilai-nilai kebajikan di sekolah kita. Nah, ini terkait dengan dilema etika dan bujukan moral Pak. Ya, jadi mungkin Bapak sudah biasa mendengar dan melakukannya atau mengaplikasikannya di sekolah Pak ya. Jadi dilema etika itu ketika kita dihadapkan dengan keputusan yang harus kita ambil, di mana keputusan tersebut sama-sama benar. Nah, jadi kita harus memilih ini keputusan A atau B. Nah, itu untuk dilema etikanya Pak. Sedangkan untuk bujukan moral sendiri, kita juga dihadapkan pada suatu keputusan yang harus kita ambil, tetapi memang satu keputusan yang A benar, sedangkan keputusan yang B salah. Tetapi memang itu merupakan suatu problem atau kebingungan karena ada kebijakan-kebijakan lain yang harus kita pertimbangkan. Nah, pertanyaan pertama Pak ya, mungkin kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi masalah kasus seperti dilema etika atau bujukan moral tersebut Pak? Ya, terima kasih. Saya akan menjawab, namun sebelum saya menjawab, ya, salam tergerak. Bergerak dan menggerakkan. Nah, itu salah satu moto daripada guru penggerak sekarang. Terima kasih untuk kedua kalinya berbicara tentang etika sebuah keputusan. Maka yang harus dilakukan adalah pertama ada namanya komunikasi. Komunikasi yang pertama adalah komunikasi persoalan dengan guru, dengan TU, ya. Nah, itu dilakukan komunikasi secara personal. Kalau sudah secara personal, maka kita akan menyampaikan, ya, sehingga komunikasi itu akan cair segalanya. Setelah itu langkah yang berikutnya kita lakukan, ya, komunikasinya saya katakan di sini itu etikanya atau berteman di tingkat guru dan TU itu saya katakan berteman itu, teman itu tanpa engkau mungkin aku nyasar. Itu akronim yang saya buat. Jadi
kepala sekolah tidak semuanya adalah sumber informasi, tetapi guru juga itu merupakan sumber informasi. Jadi harus dipolaaf, harus diterima, harus mengedepankan ke positifnya. Dikatakan tadi kan ada benarnya, ada juga dipela ada benar. Benar itu. Nah, jadi sehingga komunikasi itu ya minimal ada diparipurnakan di tingkat pimpinan. Ya, ada wakasek ya. Nah, itu yang harus dikedepankan oleh seorang kepala sekolah. Kenapa? Di zaman sekarang itu perlu ada namanya mengedepankan tentang pendapat, tentang ide dan gagasan dari warga sekolah itu. Itu menurut saya sementara. Baiklah, artinya ada komunikasi dan etika berteman ya antara seluruh warga sekolah. Nah, kira-kira kalau di sekolah Bapak punya tidak contoh kasus kecil yang pernah Bapak lewati, yaitu melalui seperti dilema etika ini, Pak, pengambilan keputusan yang sudah diambil, contoh kasus dilema etika, Pak? Ya, contoh kasus dilema etika salah satu contoh ya misalnya guru si A ya dengan sesuai dengan program kepala sekolah kan memang ada perbedaan keinginan itu kan tidak mungkin sama ya, tetapi ingat yang menggerakkan itu adalah bukan segalanya kepala sekolah tetapi guru, makanya harus dipolaafkan itu ya contoh konkretnya konkretnya program kepala sekolah misalnya mendisiplinkan kehadiran di sekolah misalnya jam 7.15, tetapi guru tersebut ya anggaplah terlambat begitu ya. Nah, etika yang saya lakukan itu tidak langsung panggil bahwa di depan orang, di depan teman-temannya, tapi ada jeda. Disitulah dalam konsep agama itu tidak langsung kita berkomunikasi. Oh begini begitu ya Bapak ini begitu padahal penting. Nah jadi memang harus ada jeda yang membuat ada emosi itu tidak akan ada seperti itu. Lalu kita akan panggil kita ditanya kenapa sih terlambat kita bicarakan dengan baik-baik di situ intinya, sehingga dalam etika berkomunikasi itu sangat penting dan cair rupanya. Dan ingat ada satu yang saya ingat di teman-teman di guru itu saya gali itu yaitu persoalan dalam personal ini rumah tangganya. Iya kan harus kita ketahui ini Bapak guru ini mungkin terlambat ada anak kecilnya. Misalnya yang harus diantar harap maklum itu. Tetapi jika berkali-kali lakukan pendekatan pembinaan itu kalau menurut saya selama ini dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Artinya yang saya simpulkan dari apa yang Bapak paparkan adalah yang paling penting adalah komunikasi dan etika kita berbicara. Kemudian tadi jawaban Bapak juga sebenarnya sudah berkaitan dengan pertanyaan saya selanjutnya, yang pertanyaan ke-6 ini, yaitu apakah ada waktu atau tata kala ketika kita melakukan sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Jadi tadi Bapak sudah menjawab kalau waktunya itu Bapak menunggu jeda dulu sebentar, apakah langsung menunggu jeda sebentar, menunggu situasi agak tenang baru diselesaikan. Nah, tapi bagaimana Pak kalau misalnya ada masalah-masalah yang menuntut harus saat itu diselesaikan? Kalau kita lakukan tindakan memang ini yang tindakan itu saya anggaplah begini. Ada yang gatal di tangan, maka
yang digaruk di tangan, Iya. jangan garuk di kepala. Oh, Nah, makanya sangat mudah itu. Obatnya bagaimana? Saya ciptakan sebuah program Satgas BK Guru. Oh ya, Satgas BK. Ya, Satuan Tugas Bimbingan Konseling Guru. Ya. Nah, ini ada guru-guru senior yang terdiri dari ada ketua, wakil, dan sekretaris. Ya. Nah, ketiga ini ya saya panggil cepat dan kita berkomunikasi. Kalau saya berhadapan berhadapan langsung dengan guru bermasalah tadi itu secara manusiawi pasti ada ada kerikil-kerikil tajam bahasa saya. Iya. Tetapi jika ada Bapak Ibu guru yang membuat penenangnya itu saya yakin dan itu dilakukan. Bapak Ibu guru mengidentifikasi kenapa dan bagaimana, menanyakan, dan itulah yang menjadi istilah dokternya. Iya. Yang mengobati awalnya itu dia. Awalnya. Jadi maka Satgas itu luar biasa. Saya terapkan seperti itu. Bukan hanya persoalan yang genting, tetapi persoalan di luar saja, di antara teman dengan teman bisa diobati oleh Bapak Ibu guru yang Satgas itu. Ya, tapi kalau yang jelas persoalan yang gitu tadi cepat kita hadapi, saya yakin. Lakukan pendekatan ya sosial kemasyarakatan. Oh iya. Ini Penting ya, ya. pentingnya. Jadi yang menarik menurut saya di sini Pak, yang baru yaitu adalah adanya Satgas BK Ya, Guru. Satgas Guru. Jadi ini salah satu antisipasi yang Bapak miliki sebelum nanti pada akhirnya Bapak yang mengambil keputusan Ya. atau menyelesaikannya. Tantangan itu yang saya suka. Tantangan itu kan sesuatu masalah yang harus kita pecahkan. Ya. Ya, menyelesaikan masalah ini kan tidak bisa dilakukan dengan sendiri, Ya. tapi seluruh stakeholder itu. Itu tadi itu. Memang harus kita tanamkan adalah pemberdayaan. Ya. Pemberdayaan. Kalau tidak diberdaya seluruh warga sekolah, Iya. ya, maka guru-guru dan TU akan ngomong sendiri itu. Iya. Ya. Sebab apa? Iya. Karena kita tidak percaya, tidak ini dan itu. Kata kunci yang harus saya pegang di situ adalah pemberdayaan dan kepercayaan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Iya. Sehingga tantangan tadi itu yang kecil menjadi besar, yang besar menjadi kecil kalau bersama. Itu kata kunci yang harus dipegang. Oh, iya. Artinya memberdayakan seluruh warga sekolah, Iya. intinya seperti itu Pak ya. Ya. Dan itu merupakan orang-orang yang mendukung dan faktor-faktor yang mendukung Ya. untuk lancarnya Iya. kegiatan pembelajaran di sekolah. Benar sekali. Banyak hal yang kita jadikan pembelajaran dalam kasus di sekolah, terutama yang berhadapan dengan guru. Siswa itu kecil, Ya. tapi yang besar adalah Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena yang menggerakkan itu bukan kepala sekolah. Yang menjadi terdepan itu adalah guru. Ya. Ya, itu harus dipahami oleh seorang yang kepala sekolah untuk mempelajari program-program yang bagus. Saya mungkin sudah tahu di SMP 15 satu-satunya dan yang pertama 15 TV, channel 15 TV media pembelajaran. Di Satu-satunya SMP di 15. Kota Bima dan itu sudah viral. Iya. Media pembelajaran itu adalah anak untuk bisa jurnalistik, bertanggung jawab dan sebagainya. Dan itu luar biasa. Bukan saja channel YouTube 15 TV, SMP 15 TV. Iya. Semua di situ ada produknya breaking news, Iya. ada kegiatan-kegiatan pendidikan. Sehingga memang saya mau katakan aku, tetapi Iya. kami Iya.
SMP 15 itu adalah sekolah pinggiran, tapi sekarang sudah viral dan nama bahkan di tingkat Kota Bima, ya SMP 15 negeri di atas awan saya namakan. Benar. Ya, negeri di atas awan. Kemudian ada moto saya adalah gemilang. Gemilang. Gemilang itu G Artinya? gerakan, Ya. E elok, M itu menuju, Ya. M Menuju. I itu Indonesia, L itu adalah lincah, kemudian A itu aman, dan N itu nawacita, dan G itu guru. Jadi semoga makin sukses sekolahnya, Amin, Pak. amin. Semoga semakin berhasil dengan tadi 15 channel yang sekolah ini jauh luar biasa dari pusat perkotaan, Pak ya. Iya. Ya, terima kasih. Mungkin nanti lain kali waktunya bisa Iya. saya minta lagi untuk kita saling berdiskusi dan berbicara, Pak, banyak Alhamdulillah. tentang pendidikan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru penggerak. Guru penggerak. Iya. Harus Tergerak, bergerak, menggerakkan. Iya, Terima mantap. kasih. Permisi, Pak. Sebelumnya saya minta maaf, Pak, karena saya mengganggu waktu Bapak sebentar. Jadi kami dari Guru Penggerak Angkatan 6 ini ada tugas wawancara untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, Pak. Ini kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan yang diambil, Pak. Gimana keadaannya, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Yang penting tetap semangat. Iya. Iya, Pak, tetap semangat. Baiklah, Pak, kita mungkin bisa mulai langsung, Pak ya. Dalam pengambilan keputusan itu, Pak, biasanya kita menemukan yang dinamakan ada dilema etika dan rujukan moral, Pak. Jadi dilema etika itu sendiri ketika kita dihadapkan dengan permasalahan yang sama-sama benar. Jadi kita bingung mau mengambil keputusan ini, keputusan A atau keputusan B. Jadi semuanya sama-sama benar, tapi ada prinsip-prinsip yang harus kita kedepankan untuk memutuskan yang mana yang kita pilih. Jadi itu untuk dilema etikanya, Pak. Sedangkan rujukan moral itu sendiri kita dihadapkan kepada permasalahan di mana keputusan A ini benar, sedangkan keputusan B-nya salah. Tetapi tetap saja ada pertimbangan-pertimbangannya, Pak ya. Jadi kaitan dengan itu sih, Pak, yang ingin saya tanyakan hari ini. Iya. Nah, pertanyaan pertama nih, Pak ya. Bagaimana kira-kira Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, atau ada contoh konkretnya langsung boleh lah, Pak? Ya. Sebenarnya terima kasih ya. Iya. Sebenarnya hampir semua kita memimpin organisasi, lembaga, kan ngurusi orang banyak. Karena orang banyak dan tujuannya orang banyak kan beda-beda. Iya. Benar, Pak. Ya. Jadi itulah manajemen itu jalan itu. Nah, kadang-kadang memang hampir semua itu di mana saja tetap akan bertemu itu. Kalau di sekolah ya jelas, apalagi di sekolah itu yang kita tangani banyak orang, baik dari guru maupun siswa. Jadi prinsipnya kalau kita di jajaran pendidikan, yang pertama adalah tujuan pendidikan itu sendiri, kemana adalah yang terpenting adalah untuk kebaikan. Nah, kebaikan itu belum tentu baik itu secara prosedur. Nah, kita dilemanya, kita jalannya dengan kebaikan, diterima oleh semua orang, tapi katanya itu tidak bisa, tidak tersistem, tidak sesuai aturan. Nah, itulah yang kadang-kadang dilema yang paling susah. Nah, kalau dilema yang paling susah itu kita pertimbangkan, yang paling utama adalah menurut
karena kita itu lembaga pendidikan dan lembaga itu punya aturan atasan kita, sehingga kita harus tetap utamakan di prosedur. Walaupun dalam apa ya, dalam perjalanan kadang-kadang kita itu nggak bisa langsung ke prosedur itu. Nah, bagaimana caranya mengolah dari yang kebiasaan-kebiasaan baik tapi tidak prosedur, kita jalani sampai terakhir itu melimitkan ke prosedur. Contoh yang paling sering di pendidikan kita itu problem anak tidak naik kelas saja, nilainya jatuh. Di lain pihak, kondisi sekarang ini adalah contoh yang baru kemarin aja masalah COVID. Mau tidak mau, pembelajaran kita juga terganggu. Nah, di lain pihak, kita kalau mengikuti aturan yang sebenarnya, KBM harus sekian jam. Di lain pihak, masalah kesehatan. Nah, mana ini? Ya, yang terbaik. Sehingga contoh anak ini tidak naik nilainya. Nah, bagaimana caranya kita untuk kebaikan ini, tidak prosedur ini, akan menjadi terakhir itu prosedur. Jangan sampai dibiarkan anak ini contoh, sudah saya tidak mau ngambil nilainya 5. Berarti kalau dia dinaikkan kan tidak prosedur. Nah, bagaimana caranya dari yang mulai awal itu kita jalin dengan kebaikan dengan berbagai pertimbangan yang lain sampai terakhirnya memutuskan sesuatu yang prosedur. Jadi sama-sama aman. Jadi keputusan terakhirnya di mata hukum, di mata orang banyak prosedur. Benar Pak. Iya kan? Benar. Jadi tetap sehingga kita tidak melanggar hukum secara aturan keluar, berarti kita itu bisa mengolah lidah keluarnya untuk baik prosedur. Itu yang penting. Walaupun kita itu anggap benar, nggak bisa saya bertahankan dengan nilai sekian. Oke. Kalau saya pertimbangkan banyak hal, apakah nilai ini pernah di remedial? Banyak kalau di pendidikan. Itulah anehnya. Disitulah letaknya seorang guru, seorang pendidik itu lebih bijak. Tadi kaitan dengan itu Pak, artinya memang itu merupakan kasus yang sangat dilematis kalau di sekolah Pak. Hampir itu semua ditemui. Karena itu langsung bersinggungan terhadap kepentingan siswa. Jadi karena Bapak tadi sudah memberi contoh yang penilaian ini, saya kira ada 3 prinsip dasar juga Pak yang kami pelajari untuk pengambilan keputusan ini. Yang pertama yaitu kita berprinsip pada aturan atau dinamakan rule based thinking. Jadi kita memang harus sesuai prosedur dan sesuai aturan, itu prinsipnya salah satunya yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada namanya care based thinking. Care based thinking artinya berbasis yang kepedulian kita terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga itu ada namanya end based thinking atau terhadap hasil akhir, ya yang mana yang paling baik untuk semua. Jadi menurut Bapak kira-kira ketiga prinsip tersebut di mana, di prinsip mana yang kita anut itu Pak dari cerita kasus konkret Bapak tadi? Kalau terakhirnya kan yang terpenting apa? Terakhir prosedur. Oh iya, prosedur lah yang terakhir ya. Masalah sebelum prosedur. Ya. Dengan cara pembinaan itu akan berarti itu masih ada pola kita untuk pembinaan untuk menjadi yang prosedur. Iya kan? Jadi apakah oke kalau guru contoh guru saya tidak mau merubah ini. Loh, pernah dapat istilahnya perbaikan? Ya. Belum perbaiki lagi. Nah,
berarti kan masih ada pembinaan biar sampai lega orang. Oh iya, iya, iya. Tapi tentu aja bukan berarti menganak-emaskan anak itu kan juga biasanya kan tidak mungkin sampai 10 kali anak itu perbaikan kan gitu. Iya. Ada batasannya. Artinya sebenarnya Bapak ini sudah menganut 3 prinsip tadi, Enggak, Pak. semua kita anut jadi balik ke Ya, semua kita anut, nanti intinya akan kembali ke prosedurnya itu tadi. Iya. Yang awalnya mungkin kita peduli dulu, Peduli, ya ya. peduli. Nanti kita inginnya hasil akhirnya yang paling baik, kemudian ya tetap sesuai prosedur. Intinya seperti itu, Pak ya. Tantangan yang paling berat itu menjalani keinginan kita, Ya. keinginan semua, tapi itu tidak bersetuju melanggar aturan. Itu yang paling susah menurut kita baik dengan keadaan kita sekarang. Ya. Karena di suatu sekolah kan beda-beda kan. Ya. Itu yang paling susah kalau menurut saya. Kalau kita biarkan ya hasilnya ya tidak memuaskan kan, itu aja. Jadi itulah makanya pertimbangan-pertimbangan yang paling kita tidak mau melanggar. Tapi tidak ya kita butuh itu yang paling susah. Bukan tidak melanggar hukum itu kita itu apa ya? Kadang-kadang dari suatu lembaga itu kan ada aturannya. Karena di lembaga satu boleh, di lembaga satunya tidak boleh. Ya. Tapi kalau di jajaran pendidikan sudah tidak boleh semua. Tapi di lembaga lain boleh. Nah itulah. Padahal suatu lembaga itu kan ingin sukses. Ya. Jadi itu. Nah kadang-kadang kita itu mau melanggar pakai aturan dengan tutupi cuek saja ada bagus. Ya. Perang batin. Nah perang batin ini ada bagus. Suatu langkah kita salah sedikit, walaupun itu kompak, sewaktu-waktu itu muncul negatif kita. Ya. Mesti diingat orang. Ya. Nanti akan dipakai suatu keputusan. Oh orang itu dulunya begitu, besok akan begitu lagi. Iya. Tuh, pernah itu. Jadi orang itu menilai itu. Maka dari itu lebih baik kita pakai prosedur. Bila tidak mau pakai prosedur, gimana suratnya prosedur, dipahami dulu latar belakang kenapa kok nggak bisa menjawab prosedur. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Pak. sama-sama.